selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Ibu Yuni sayangi. Pagi ini apa kabarnya nak? Iya, pasti dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini Senin 20 Juli kita masuk ke pembelajaran pertama kita. Mari kita saksikan di slide yang ada di depan. Ya, dalam slide ini tema kita yang pertama yaitu kita masuk dalam tema pertama yaitu indahnya kebersamaan pada hari Senin 20 Juli 2020. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari anak-anak kita absen dulu ya. Yang Ibu Yuni sebut namanya angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. 1. Rea. 2. Arthur. Elo. Grace. Hana. Jessica. Joe. Justin. Carlos. Manuel. Putra, Roberto, dan Sua. Oke, tepuk tangan dong. Ya, ternyata anak-anak semua sudah hadir dan siap di mejanya masing-masing. Kalau begitu, kita akan masuk ke materi kita yang pertama. Tema 1, indahnya kebersamaan. Dalam subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kita akan masuk ke pembelajaran pertama pada hari ini, yaitu materi kita. Ya, bahasa Indonesia. Kita akan belajar bersama-sama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, anak-anak, sebelumnya Ibu mau siapkan dulu target pencapaian kita pada hari ini. Kita ada 2 hal target kita, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan, kita dituntut agar siswa mampu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulisan, lisan, ataupun visual. Yang kedua, target pencapaiannya dalam hal keterampilan, yaitu siswa mampu menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah, pagi ini yang pertama kita akan melihat anak-anak yaitu menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulisan. Halaman pertama di buku paket, anak-anak boleh buka, nanti boleh baca mengenai pawai budaya. Nah, kita akan tes nanti mana sih yang merupakan gagasan pokok dan juga mana sih yang merupakan gagasan pendukung. Pertama, anak-anak yang Ibu sayangi, kita mau lihat gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Jadi, gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama ya anak-anak dalam sebuah paragraf yang kita baca. Jadi bukan paragraf yang lain, paragraf yang sudah kita baca. Yang kedua, yaitu gagasan pendukung adalah uraian kalimat yang menjelaskan isi gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok dan pendukung ini anak-anak saling berkaitan. Yang pokok itu intinya, yang pendukung itu uraian tambahan yang menjelaskan makna atau arti dari gagasan pokok. Nah, kemudian kita mau lihat setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Tahu anak-anak ya, kalau dibilang paragraf itu kalimat yang agak menjorok sedikit ke depan, itu namanya paragraf. Nah, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang membicarakan tentang gagasan pokok. Dan paragraf yang baik itu pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi setiap paragraf itu anak-anak pasti punya satu gagasan pokok dan lebih dari satu gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok juga dapat terletak di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, di sini gagasan pokok itu mengandung topik permasalahan, memiliki arti yang jelas dan merupakan kesimpulan dari suatu paragraf. Nah, kita mulai bersama-sama anak-anak. Di sini ada 3 langkah menemukan
gagasan pokok dan pendukung dari sebuah teks. Yang pertama, tentunya kita harus baca dengan cermat teks itu dengan berulang-ulang. Setelah itu kita cermati kalimat pertama hingga kalimat yang terakhir kita cermati. Kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Yang mana sih yang merupakan kalimat penting yang dibahas dalam teks ini? Itulah yang pokok. Dan mana sih yang menjelaskan? Yang pokok itulah yang pendukung. Nah, contohnya anak-anak, ini bisa dibaca nanti ya. Suatu hari di kampungku diadakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan lingkungan kampung. Tujuannya agar kampung terlihat bersih, indah, dan nyaman. Salah satu kegiatan dalam kerja bakti adalah membersihkan selokan yang tersumbat. Selokan yang tersumbat bisa menjadi sarang nyamuk dan menyebabkan penyakit. Nah, ayo anak-anak, yang mana yang merupakan gagasan pokoknya? Tebak. Mana yang pendukungnya? Ada yang tahu? Oke, boleh jawab, cepat jawab. Oke, ya, gagasan pokoknya yaitu ya, yang ibu tandai merah itu yang pokoknya. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan lingkungan kampung. Itu gagasan pokoknya. Inti yang dibahas dalam paragraf ini. Nah, pendukungnya mana, Bu? Bawahnya, tujuannya, kegiatannya seperti apa yang dibersihkan, sampai terakhir itulah gagasan pendukung yang mendukung teks dalam bacaan ini. Nah, paham semua anak-anak? Atau ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan yang belum jelas, nanti boleh tanyakan via WA dengan Ibu Yuni atau Japri Ibu Yuni secara pribadi. Nah, saat ini kita masuk ke bagian tugas kita. Ya, tes tertulis kita ada 4 macam di sini, tapi soalnya enggak banyak ya. Bisa kita lihat di sini uji kompetensi 1 halaman 6 bagian BI saja, yang lain enggak usah ya. Itu nomor 1 dan nomor 2. Uji kom 2 halaman 15 bagian BI-nya saja. Uji kom 4 halaman 20 bagian BI saja. Dan uji kom 6 halaman 26 bagian BI saja. Ya, demikian anak-anak. Ya, demikian anak-anak materi kita pada hari ini mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu harap anak-anak boleh belajar di rumah, buka buku paketnya, buka LKS-nya. Ingat anak-anak, ibu saya, tidak ada usaha yang sia-sia. Kalau hari ini anak-anak belajar semangat, pasti itu akan berdampak baik bagi masa depan kita. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.